Jadi bagaimana Bang Dilan nih tanggapannya tentang viralnya Alif Cepmek? Kamu nanya? Apa ini? Cukup apa? Melingkar. Melingkar. Awalnya dari IPS, terus iseng-iseng ke animasi ya kan, baru ke desain. Animasi dulu, baru ke desain. Biasa tuh dari desain dulu, baru ke animasi gitu dulu. Makanya kan. Tapi lu bisa gak lu? Apa tuh? Ngedesain? Iya. Hah? Ngedesain. Apaan? Bisa dong. Jawab cepat. Cepat. Pernah atau tidak pernah pipis di kolam renang? Pernah dong. Pernah dong. Kayaknya kalau misalkan ini pertanyaan buat laki-laki sih enggak sih. Pernah. Lu pernah Kita juga? kan masih Nggak pernah. kadang-kadang masih sekolah dasar Iya. gitu kan, kadang-kadang. Heeh. Ya udahlah itu. Back to the back di ngomong-ngomong. Ngomong apa tuh, Bang? Ngomong apa tuh, Dut? Ngomong. Karena cuman di ngomong-ngomong Kalian bisa ngomongin hal yang nggak bisa diomongin di tempat lain. Oke guys. Jadi perkenalkan nama gue Muhammad Dava Padilla guys. Biasa dipanggil Dava, namun orang-orang sekitaran gue manggil gue Dadut. Oke. Dan perkenalkan juga temen gue, host satu-satu ini. Nama gua awal netizen Ahmad Aulin Saputra, bisa dipanggil awal ya. Jadi ini program Binara TV, yaitu ngomong-ngomong. Cuma di ngomong-ngomong. Apaan sih? Cuma di ngomong-ngomong. Kita bisa ngomongin apa aja yang nggak bisa diomongin di tempat lain. Kasih paham, ya gak? Tempat itu harus dikasih paham supaya bisa ngomongin kayak kita. Tempatnya harus disenggol. Senggol dong. Oke. Kalau itu harus kita senggol. Harus disenggol. Kita senggol. Oke. Jadi Oke, sebelum kita lanjut, kita akan membacakan berita terkini, berita yang viral-viral oleh kawan kita yaitu Dadut. Silakan, Dadut. Oke guys, jadi kita akan baca berita. Namun di berita kita yang pertama kali ini ada yang namanya berita viral, yaitu viral Alif Cepmek guys. Alif Cepmek atau Dilan KW dengan kata-kata kamu nanya rambut kamu model apa? Rambut aku model apa? Ya, itu udah ditanggapi guys. Ditanggapi sama Iqbal Ramadan sendiri. Dan berikut adalah kita panggilkan saja guys. Iqbal Ramadan beri tanggapan kepada Dilan KW Cepmek. Kita panggilkan. Nah, jadi apa kabar Abang Dilan? Baik. Jadi gimana nih Bang Dilan nih tanggapannya mengenai Bapak Alif Cepmek yang biasanya kalau ngomong kamu nanya model rambut apa, aku seperti apa, hah? Gitu Bang. Jadi bagaimana Bang Dilan nih tanggapannya tentang viralnya Alif Cepmek? Kamu nanya? Karena hanya tanggapannya. Terus aku kasih tahu ya. Iya. Dilan Cepek ini terinspirasi dari Dilan sesungguhnya. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Tapi kalau biasanya kan Alif Cepmek ini kamu nanya, jangan lupa join live ya. Kamu join live juga Bang? Enggak. Jadi gimana Bang? Jadi gimana tuh? Kreatif. Gue gak di briefing anjir. Tanggapannya apa? Menurut abang ini Alif Cepmek atau Dilan KW? Keren. Keren ya? Oke, mantap. Kita tepuk tangan dulu dong berarti ya Dilan KW. Itu adalah berita pertama kita ya guys ya. Jadi berita pertama kita tentang Dilan KW itu, si Alif Cepmek itu. Yang kamu nanya, apa-apa kamu nanya. Tutor dong guys, cara mengkoter kamu nanya.
Itu memang masih belum ada kontrak. Oke, lanjut ke berita keduanya. Jadi dalam Urban Cikarang Bekom ada emak-emak gagalkan aksi curanmor di perumahan. Waduh, ini Cikarang nggak ada habis-habisnya guys tentang yang namanya hal-hal curian-curian motor, begal-begalan masih ada aja di Cikarang. Ini emak-emak. Tapi yang kerennya emak-emak gagalkan aksi curian motor. Oh, gila. Emang emak-emak tuh sebenarnya superhero ya. Dan ini adalah berita yang ketiga dari siapa ini? Bapak Ganjar Pranowo mendapatkan kritikan keras karena dinilai sibuk pencitraan, tapi RKPD dan APBD belum dibahas. Cuas. Enggak. Ini parah. Nggak boleh ini. Aduh, Bapak Ganjar, tolong. Nah, ini dia nih berita yang terakhir kita ya, berita keempat ya. Jadi, Bapak Jokowi ya, program Kampus Merdeka era Jokowi dinilai bikin mahasiswa makin berkembang. Mahasiswa-mahasiswa di Indonesia berarti sekarang sudah mulai berkembang guys. Ini ada sedikit nih, pemerintah merealisasikan Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa tidak terkotak pada satu bidang saja. Dia bisa belajar di bidang yang lain, kata Bapak Irfan Gustian, Akademis Universitas Bengkulu. Tepuk tangan dulu dong. Emang keren Bapak Jokowi, the best, Pak. Lihat saya Pak, the best. Jadi itu beberapa berita yang disampaikan di program ini, oke? Dan kita akan kembali lagi ke program berikutnya. Oke, itu dia berita yang sangat luar biasa ya. Dari tadi saya nggak berhenti ketawa ya. Berita yang lucu semua gitu. Termasuk udah nggak pakai lama-lama, kita langsung aja undang bintang tamu kita yang pertama yang spesial di sini. Bintang 5 ini. Bintang 5. Jadi bukan main-main. Berarti dia pernah mayor ya? Wah, oh iya. Oke, langsung saja. Kita panggilkan dan kita panggil sebut namanya, yaitu Bapak Amri. Silakan. Bersihkan. Gimana Pak? Kabar? Kamu nyanyi. Deh. Lu ngapain nih lu? Sempit. Nih. Amri geser kanan kiri Pak, kiri. Nah. Pak di. Oke. Sesuaikan. Enak nih. Ini enak nih. Gimana nih? Pak Amri ini. Pak Amri adalah seorang dosen dan praktisi yang kita kenal. Kalau boleh tahu, Pak Amri ini apa? Mahasiswa favoritnya siapa nih? Kalau saya udah tentu nih, dosen favorit tuh Pak Amri. Kalau Dadut nggak tahu, siapa ya? Itu bohongan lah, itu. Kamu nyanyi. Kalau mahasiswa semuanya favorit. Kita tidak boleh memilih-milih ya, semua favorit, tapi ada satu. Siapa tuh? Ada satu. Kamu nanya. Kita udahin aja kalau ada kejadian terus ya. Saya kesel. Enggak. Semua sama. Jadi kita dosen seneng kalau mahasiswanya tuh tumbuh kembang. Kayak bayi kan. Apanya yang kembang, Pak? Tumbuh kembang. Mekar Ya. Mekar. Gitu. Cepmek. Iya. Apalagi. Saya diundang sini. Saya mau diapain nih kira-kira nih? Sebelum kita mengulik-ngulik, berngomong-ngomong bersama Pak Amri, berikut adalah VT terlengkap dari Pak Amri. VT. Iya, VT. Mohon maaf ya. VT, maaf. Ini baru pertama kali. Iya. Masih dimaafin berarti. Tegang. Oke, kita ulang nih lagi nih ya. Cuy.
Oke, itu dia VT terlengkap dari Pak Amri. Kalau ada yang kepo bisa tanya aja langsung ke Instagramnya Pak Amri di Ashari Amri E. Nah, di mana, Pak? Di sini ya? Di mana? Di mana tuh? Ada di sini. Terus saya editor di sini. Biar bingung editor. Yang banyak editor ya. So, semuanya nanti. Nggak kelihatan kita, Pak. Banyak nanti. Banyak tung. Iya. Oke. Oke, Pak Amri. Apa kabarnya hari? Kesibukannya selain menjadi dosen tuh? Kesibukannya adalah menjadi ayah yang mencoba menjadi ayah. Oh, luar biasa. Mencoba menjadi ayah Ayah yang Ya, baik. yang baik. Kirain Ya. cuma sampai ayah titik. Kalau gantung nanti ya enak. Iya, makanya. Kemana-mana. Makanya kan harus. Soalnya kalau di YouTube suka dipotong-potong nanti. Iya. Di TikTok. Kok buat sampai kalau kiriin? Gimana sih? Balik. Enggak gitu dong. Makin capek ntar Pak Amri mau ke sini. Nengok enggak dong. Iya. Jangan. Biar gini aja. Gitu. Jangan Eh. ada hostnya lagi. Ada. Awal Ayo. nggak boleh ya. Nggak boleh ngerjain orang tua. Dosa. Loh. Oh iya betul. Kembali ke Ngomong. Hampir salah sebut aja. Iya. Balik ke ngomong. Jadi selain jadi ayah yang baik ya Pak ya, belajar jadi ayah yang baik, Bapak itu apa lagi Pak kesibukannya tuh? ya selain mengajar ya tentu coba untuk banyak punya teman. Punya teman. Punya teman. Mulai dari ya teman teman di sekitar rumah gitu ya, warga, sampai ke teman yang bisa saling memberikan kontribusi. Misalnya kalau di sini kan di Poltek Bima kan dekat sekali dengan kawasan industri, SMK, institusi lain. Ya tentu kita cari teman yang bisa saling support. Oh, gitu. Jadi ya zamannya dimana kita sekarang nggak bisa solo. Kalau kalian main game kan Solo bisa kan, kalau sekarang Enggak, caranya Pak. kolaborasi. Solo nggak bisa Pak. Solo nggak bisa ya? Berat. Solo berat ya? Biar kalian aja ya, saya nggak mau. Jangan. Bapak juga ikut tantangan kita bertiga. Iya, kita bertiga. Iya. Jadi Bapak ini kan dosen ya. Oke. Dosen ya? Benar ya dosen ya? Lupa nih dosen. Iya. Udah lama. Belum ketemu Pak. Dosen ya. Nih dosen di Poltek Bima. Ya karena Bapak juga sebagai dosen. Nah, dosennya tuh di bidang apa Pak? Dosen di bidang desain. Di bidang desain. Bidang desain. Ya fokusnya lebih ke apa ya? Saat ini sih lebih senang media sosial ya. Lebih senang media sosial. Konten-kontennya penuh dengan banyak hiburan. Kita sekarang nggak bisa ngelihat film serem, adegan serem tuh kalau ada suara musik lucu jadi lucu gitu. Iya. Jadi lebih tertarik sana. Kalau Kan dulu kan jadi serem ya Pak ya kalau film serem pakai musik Tom and Jerry. Pakai musik. Warkop kan. Ntar pas ibu datang kan bukan kesunyian malam jadi nongkrong dia. Kan enggak kan Pak ya? Iya. Ini kan dosen desain ya Pak ya? dosen desain dulu kan masih bikin grafis, masih bikin animasi, tapi sekarang lebih seneng lihat media sosial. Jadi konsentrasinya sekarang media sosial gitu aja. Konsentrasinya media sosial. Berarti itu Bapak hobi apa gimana Pak? Dari Kebiasaan, habit ya. Habit berarti. Jadi habit. Jadi kalau dulu kan kita suka gambar ya jadi ilustrator misalnya. Nah, cuman kan sekarang lebih banyak mana berkarya dengan ilustrator untuk di konten atau kita sering nonton konten karena saya lebih banyak nonton konten. Jadi sekarang lebih banyak memperhatikan, kemudian ya mengamati lah ya, mengamati hal-hal menarik di situ. Walaupun saat ini juga masih belajar juga, masih belajar. Berarti memang backgroundnya itu dari dulu sampai saat ini jadi dosen tuh background dulu belajarnya
memang mau cita-citanya mau jadi desainer kah atau tiba-tiba kecemplung aja gitu? Oh, enggak. Dulu SMA gua IPS. Berarti kan akuntansi ya. IPS ke desain. Tahu. Ya nggak usah ngeledek dong, nggak usah ngeledek. Nggak usah ngeledek. Enggak, Pak. IPS itu kan dia banyak ya, kayak ada geografis nih, tata letak kan bisa masih masuk dong, masih Bentar, masuk. geografis, tata letak. Tata letak. Oh lewat. Iya, masih masuk sama desain dong. Oh, iya. Nggak ngeledek, Pak. Gue takut. Jadi sebetulnya dari SMA terus pindah masuk kuliah sebenarnya dulu kan SMA IPS. Jadi dulu tuh kalau masuk SMA dulu sebenarnya bisa masuk IPA, masuk IPA. Cuman IPA-nya IPA kelas terakhir. IPA 3 lah dulu, zaman dulu tuh IPA 3. Cuman sering ada ini kan kalau dulu kan kita waktu masih SMA kan, ngapain kelas 3 IPA terakhir, itu mah kelas buangan gitu kan. Iya. Saya nggak mau dibilang buangan, akhirnya pindah ke IPS 1. Padahal sebenarnya lebih tolol lagi. Nggak, itu karena ini aja apa namanya, lingkungan lah. Iya, lingkungan lingkungan. di IPS itu lebih suka ngobrol, interaksi segala macam tuh lebih seru kayaknya ya. Waktu itu saya menangkap bahwa kayak IPS seru gitu. Tapi seru akhirnya seru. Kirain kayaknya doang. Seru Beneran ya? sampai sekarang saya masih terus silaturahmi, masih punya teman-teman dekat SMA yang kelas 3 IPS saya tuh masih dekat ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang Masih sering kontekan sama? masih nongkrong dengan mereka yang sudah berkeluarga, sudah punya profesi masing-masing. Kamu kenapa? Ribet banget ya. Ya, aneh banget ini. Nyenggol dari Dia tadi. kita usir. Tadi kan itu Pak Amri bilang lagi senang sama konten-konten. Hah? Konten favoritnya itu apa? Tuh. Konten favorit sih lebih banyak yang memberikan info tentang software baru lah ya. Software baru. Softwarenya bukan hanya berbasis ke ke desktop gitu, tapi yang open source, bisa diakses kapan aja, sumbernya bisa bebas, apalagi gratis ya. Apalagi gratis ya, penyedia layanan kayak gitu. Saya paling senang tuh ngelihat perkembangan sampai sejauh mana. Kirain saya tuh cuman kita doang ya Wal yang pengen gratis. Ternyata Pak dosen. Iya. Jadi baru kenapa kok kita peka banget sama hal-hal yang gratis? Karena biasanya gini, kalau kita coba kan biasanya suka ada trial kan? Iya. Trial and error lebih banyak saat kita mencoba. Jadi kalau kita memulai dengan gratis, itu jauh lebih banyak eksperimen yang kita dapat. Jadi kalau misalkan, oh ini asik ternyata softwarenya nih, atau aplikasinya asik nih, baru kita masuk ke membership, kayak gitu-gitu loh. Iya, Gitu. betul. Ya, jadi tetap jangan membeli bajakan. Betul. Kalau gratisan nggak apa-apa berarti Pak? Ya nggak apa-apa. Gratis nggak apa-apa. Punya Yang teman. penting jangan bajakan. Jangan yang bajakan guys. Tapi kalau gratisan nggak apa-apa. Kata Pak Amri. Oke. Kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya Pak ya. Oke, lanjut. Kita lihat ya. Jadi di sini ada gimana sih Pak? Bapak ini dari perjalanan Bapak kan yang tadi dari IPS ya, sampai ke tentang dunia desain Bapak sampai ke dosen nih. Oke, Gimana? aku cerita ya. Iya. Jadi karena masuk IPS, akhirnya ya lulus, akhirnya alhamdulillah. Terus kemudian saya ikutlah namanya teman-teman masih baru lulus kan, kita pengen masuk di Mana-mana juga ya. kemana-mana kita coba ikut tes segala macam. Tapi dulu tertarik memang di bea cukai dulu. Bea cukai. Menarik aja gitu ya. Tapi ternyata ikut di tes di salah satu sekolah tinggi negeri, terus tidak lulus full gitu ya. Tapi hanya beberapa 1 tahun saja dibeasiswakan gitu ya. Nah, akhirnya
ya cari pilihan lain lagi, ternyata ketemu sama dulu saya punya kakak almarhum ya, udah meninggal. Terus ngobrol, terus saya suka dengan bikin animasi gitu. Animasi kecil dulu, software namanya Swissmax gitu ya. Software zaman dulu lah gitu ya. Terus akhirnya saya bisa gitu ya, terus kemudian menarik gitu ya, menarik. Terus tiba-tiba akhirnya beberapa keluarga gitu ya menyarankan untuk kayak kamu lebih suka di desain gitu ya, namanya dulu desain grafis kan, tapi kemudian di tahun itu berubah tuh, tahun 2004 itu berubah namanya menjadi DKV. Jadi masuklah di DKV Unindra waktu itu, tahun 2004 lulus 2008. Nah, kemudian di DKV itu sendiri ya lebih banyak sih kita akhirnya bukan ke animasi, akhirnya ke grafis. Akhirnya ke grafis, ke 2D aja, ke 2 dimensi yang gambar mati gitu ya, seperti foto, poster gitu lah. Ternyata tidak gampang juga, ternyata bikin visual yang bagus gitu ya, poster statis gitu. Ternyata sulit juga, jadi butuh seriusan, telaten, sering-sering latihan gitu. Tapi tetap saya tidak justru malah melupakan yang animasi, tapi justru malah ya udah nyoba lagi yang ke animasi. Akhirnya setelah lulus ditawarkan menjadi dosen, karena waktu itu juga saya sambil praktisi sejak mahasiswa, saya juga udah kerjain beberapa project kayak gitu tuh. Luar biasa. Yang cukup ini ya. Cukup apa ini? Cukup apa? Melingkar. Melingkar. Awalnya dari IPS, terus iseng-iseng ke animasi ya kan, baru ke desain. Animasi dulu, baru ke desain. Biasa tuh dari desain dulu, baru ke animasi gitu dulu. Makanya kan. Tapi lu bisa gak lu? Apa tuh? Ngedesain? Iya. Hah? Ngedesain Apa? bisa dong. Bisa. Lu sendiri bisa nggak? Bisa. Mana? Gue baru mau nulis, baru mau desain ya. Tuh nggak ada pemikiran gue. Nggak tahu. Rumit. Imajinasinya masih ini ya. Beda imajinasi kita kan. Imajinasi kita kan terlalu tinggi. Oke. Habis minum kayaknya. Minum air putih. Jadi ini apa ini? Ada beberapa desain dari Pak Amri. Oh jadi ini desainnya Pak Amri sendiri nih Pak. Ya itu Bisa dijelasin Pak? itu ada tulisan more I can. Jadi more I can itu ya kita bisa memberikan lebih ya, harapannya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya lagi masa-masa di mana saya lagi ngerjain project animasi waktu itu. Jadi ya pixel di depan mata saya lebih banyak monitor ya. Jadi tulisannya yang tertulis di situ itu. Itu ini dalam periode 2 tahun ya, 2 tahun. Buatnya 2 tahun ya? Ya 2 tahun. Jadi enggak maksudnya karya-karya ini kurang lebih hadir di 2 tahun itu. Tahun terakhir. Kirain satu karya buat 2 tahun. Lama banget ya. Kayak bikin rumah. Jadi ini Rumahnya semuanya kayak ada maksud dan tujuannya gak sih Pak? Buat karya ini tuh desain-desainnya Bapak ini tuh kayak Itu apa apa itu? sih? Ada arti maknanya gak Pak? Ada. Kalau ini yang pakai topi itu foto produk ya. Jadi saya tuh bingung. Jadi kan saya punya dulu sempat bikin usaha ya, usaha clothing gitu tuh, label di t-shirt gitu ya. Nah, terus datang banyak tuh labelnya banyak, berapa kantong gitu ya. Terus kemudian akhirnya ya udah saya minta satu orang teman saya, ya udah saya tempelin aja di wajahnya gitu ya. Jadi bahwa Black Rabbit itu sudah hadir di tengah-tengah pasar gitu ya, walaupun tidak banyak, tapi intinya kalau hadir itu kan kita kayak seperti orang gitu ya, hadir Ada. anak muda. Itu sebelah kanannya itu ada ilustrasi perempuan namanya teman saya, teman
cuman dia untuk kebutuhan poster pameran itu poster pameran. Satu foto itu saya bikin warna-warni. Sebelah kiri bawah itu Kumisan. Ya, itu apa ya namanya ya? Jadi wajah penjajah. Oh, Hitler. Wah, Ya bebas aja. oh, jauh sekali. Ini tuh Kenapa harus itu? Kenapa harus itu? Kenapa harus Hitler? enggak ini. Aduh. Chaplin apa ya? Chaplin. Nyolek gue. Ya wajah penjajah lah, wajah penjajah. Yang ketika aku suka belajar sejarah sama teman-teman dosen sejarah, mahasiswa sejarah yang muncul gambarku soal penjajah ya itu. Terus itu dipamerkan di salah satu kegiatan lah. Gitu. Nah kalau yang sebelah kanan tuh boneka-boneka itu tesisku itu. Tesis itu kalau S1 kan namanya skripsi. Oh, Tugas akhir itu S1. Kalau S2 namanya tesis. Kalau S3 namanya disertasi. Nah, kalau tesis itu saya bikin karya namanya boneka urban. boneka urban. Itu bonekanya tuh. Boneka itu terinspirasi dari Pak Suyadi, Pak Suyadi ya. Beliau yang menginspirasi saya dan referensinya adalah boneka si Unyil. Kenal nggak? Unyil. Boneka si Unyil. Saya masih ada Pak zaman itu. Unyil. Mana nih yang film lama atau yang laptop si Unyil? Roti. Roh. Roti si Unyil. Jadi Laptop si Unyil. ini masih laptop Unyil? Enggak dong. Ini yang masih pakai wayang. Yang ada wayangnya. Oh, emang iya ada? Tahu kan lu? Tahu kagak? Gak ada, nggak tahu gua. Boneka si Unyil itu pakai tangan. Oh iya, itu Mana maksudnya. wayang? Kayak gua bingung mana ada wayang Unyil. Enggak yang pakai Dia tangan. pakai tangan, dia namanya boneka tangan. Iya. Dia boneka tangan gitu. Kan kalau yang laptop Itulah. si Unyil kan beda lagi ya, Pak ya. Yang baru tuh. Itu yang Ada baru. lagi yang dibuat untuk anak-anak memahami ya proses industri, lingkungan, macam-macam lah. Ya, Oke. apa lagi nih guys? Itulah karya-karya unik dan menarik dari Pak Amri ya. Iya, betul. Untuk selanjutnya adalah Vanik. Kita masuk ke Vanik. Vanik. Apa tuh? Vanik. Kasih paham, Wah. Jadi Vanik ini adalah fakta unik. Jadi ada fakta-fakta unik dan menarik. Langsung saja kan. menarik. Oke. Bacakan Dadut. Jadi fakta unik yang pertama. Oke. Oh, fakta. Fakta. Fakta unik yang pertama. Internet Kota Bekasi paling ngebut di Indonesia. Jaksel lewat. Jaksel lewat. Jaksel tuh cuman Anak-anaknya doang. Enggak. Weh, ya. Enggak dong. Anak-anaknya yang keren-keren, nggak cuma pintar-pintar. Iya, jadi fakta unik yang pertama tuh internet Bekasi tuh paling ngebut di Indonesia. Di Indonesia. Mantep. Fakta unik yang pertama. Berkat Sukoy. Teman kita. Lanjut, fakta unik yang kedua. 4 momen prewedding Kaisang Pangarep, namanya susah banget. Dan Erina Gudono nahan sakit gigi. Jadi ini prewednya Kaisang sama Erina Gudono nahan sakit gigi. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono membagikan foto prewedding di Stadion Manahan hingga Istana Bogor. Oh, nahan. Oh gitu ternyata. Kirain nahan sakit gigi beneran. Lu pas lagi itu. Oke, selanjutnya. Udah habis apa? Kok saya ngeri ya? Episode pertama ya? Episode pertama. Episode pertama ya. Kayaknya masih dimaluin, Pak. Oh iya. Ada episode pertama.
Asih awal. Tanya itu aku Pak Amri waktu prewed tuh gimana? Nah tuh. Pak Amri waktu pertama kali prewed atau mungkin ini deh Ya. pertemuan Pak Amri dengan awal mula bisa Amri jangan ketawa aja. Jelas. Gimana? Pak? Kalau prewed gue nggak pernah ya. Nggak prewed. oke Nggak, gue nggak prewed. berarti bisa Aku tuh bukan tipe-tipe cowok yang romantis itu bukan. Tipe yang cuek kayaknya dominan ya. Cowok tuh kadang-kadang suka cuek. Itu biasanya kalau cowok cuek ke ceweknya doang ya Pak ya? Ke ceweknya aja berarti. Biasanya tuh. Kondisi tertentu lah. Biasanya gitu kalau cowok-cowok cuek. Jadi cuek. tipenya dulu tuh aku suka kerja, suka belajar. Jadi kadang-kadang respon komunikasi itu tidak terlalu cepat gitu lah. Nah, terus tadi apa sih? Aku lupa. pertama kali Pertama kali ketemu guys. Jadi dulu tuh aku Minum dulu. boleh. Ini ya. minum deh Iya. Biar enak. Biar enak Pak. ceritakan ini ya. Sponsor. Waduh. Kita sponsor dong. Sponsor. Next. Suatu hari nanti ngomong-ngomong akan viral ya. Amin. Amin. Pak. Taps Trending. taps tolong dicatat taps Jadi sebut, coy. Dikit salah kan bingung Ya. oke lanjut Saya tuh dulu bukan sebagai anak desain jarang bisa ngomong sebenarnya kan. Jarang bisa ngomong, makanya saya ngelatih public speaking, cara berbicara itu di organisasi. Ikut organisasi, banyak kegiatan, mulai dari bikin proposal segala macam ya, sampai sosialisasi bahkan presentasi ke sponsor. Nah, hal itu yang membuat saya akhirnya banyak teman. Satu ketika ada momen ini nih pelatihan dasar kepemimpinan gitu lah, LDKS ya? ya kayak gitu. Tapi kemudian saya tuh kan suka bikin kopi. Nah, terus tiba-tiba pagi itu di tempat pelatihan itu ya banyak teman-teman juga. Terus sudah ada kopi, terus loh kok kopinya enak gitu ya. Kopinya enak, maksudnya paduannya itu loh. Ya kan? Itu Beda pas dari yang di tenggang pas. itu kok bukan hanya tenggorokan, nyampe tembus ke hati gitu loh. relung hati. Gitu loh. Tembus. Kalau di visual effect kan begitu gitu kan. kafeinnya nembus nih. Terus saya tanya, ini yang bikin siapa? Itu Kak, dari teman-teman yang anak-anak semester 1, semester 2 gitu. Terus saya samperin tuh gitu kan untuk menyapa gitu ya. Ya udah, sapa gitu ya segala macam. Akhirnya kenalan, ya udah dekat. Kemudian akhirnya menikah sampai sekarang. Jadi saya pacaran tuh bukan pacaran ya, dekat terus kita hampir 7 tahun. 7 tahun. Berarti 7 tahun. tanpa Hah? status pacaran. Ya status ada, cuman nggak aneh-aneh lah. Nggak aneh-aneh lah pokoknya gitu. Nggak aneh-aneh. Emang lu kan emang. Nggak aneh-aneh gitu. Parah. Zamanku dulu. Aku nggak tahu versinya kalian kan. Nggak tahu. Nggak tahu deh Bang. Kasih tahu lah. Kalau saya kan belum menikah. Oh iya. Belum menikah kita. Iya, Jadi benar. belum tahu jodoh kita sih. Nah, ya. Parah udah. Lanjut. Lanjut. Nah ini yang menarik nih Dadu. Hobi Pak Amri itu apa nih? Selain yang saya tahu nih, saya juga pernah nge-game nih sama Pak Amri. Ya, hobi. Kalau hobi sebenarnya hobi masih di musik ya. Hobi masih di musik, desain dan game. Ya, jadi memang dari saat saya masih kecil, dari SD itu memang
mama saya memang suka membelikan mulai dari Game Boy gitu ya, Nintendo, Sega, PlayStation, terakhir Xbox, versi konsol Xbox. Udah selesai. Jadi pas ketemu game itu justru malah pas saya udah nikah lagi. Gara-garanya saya research di Kebumen waktu itu. Jadi saya punya teman fotografer gitu, terus dia lagi mojok gitu loh. Mojok, asik gitu. Terus dia main gitu. Kamu main apa sih? Aku bilang, main game mas gitu. Cobain installin gitu ya, diinstal lah gitu di handphone gitu. Terus lama-lama ya udah jadi semacam edik sedikit ya, ketagihan untuk mencoba fitur-fitur lain, strategi lain kayak gitu-gitulah. Jadi kalau sekarang sih main game ya cuma Mobile Legends aja. Mobile Legends sampai saat ini. Berarti kalau bisa disebut hobi Bapak sekarang itu masih musik sama game aja. Musik. Nah, di musik nih, Pak. Kan musik tuh banyak macem-macemnya ya. Kayak ngajar. Nih biar Oke. posisinya biar PW, Pak. Oh iya, siap. Musik itu kan banyak ya. Oke. Nah, Bapak ini di musik tuh sukanya apa, Pak? Ya. Apa genre? Iya. Ya genre atau Genrenya. mungkin ada band kesukaan Oh. dari Pak Amri. Kalau genre sih mulai pertama kali suka tuh musik ska. Mulai pertama suka Tahu musik ska. Nggak tahu, Pak. Boleh Ya itu jelasin? loh, tip X gitu loh. Oh, Yang tip ska. X. Oh, saya tahu tip X. Ya kan? Gue tanya pulpen. Nggak salah sih. Nggak salah ya, gemuk ya. Mau apa? Nggak ada hubungannya tuh, nggak ada hubungannya. Tipex berarti Bapak dulu emang suka Tipex ya? Bukan tip X, dulu Band tip X. nama bandnya adalah Artificial Life. Band dulu tuh, Pak. Band dulu Indonesia itu, Artificial Life. Saya suka itu, Artificial Life. Kemudian nyoba lagi genre, karena di teknik-teknik ska itu saya nggak mampu cepat menguasai. Iya. Akhirnya saya masuk ke musik-musik yang kayaknya lebih seru gitu, seru secara kemampuan saya yang sederhana gitu. Akhirnya jatuhlah ke punk gitu. Suka nih Pak sama punk sekarang? Suka, masih sampai sekarang. Sampai sekarang? Suka. Tapi nggak suka yang kayak punk-punk di pinggir jalan, Pak? Oh, dulu kayak gitu saya. Dulu? Iya, nggak percaya kan? Beda kan? Dulu kayak gitu, beneran? Bener, Pak. Bener kayak gitu. Yang pakai Vespa. Hah? Jalanin. Oh enggak, kalau yang enggak. Vespa Gembel enggak. Vespa gimana? Saya kira yang apa? Oh enggak. Enggak. Tapi memang beneran Pak. Kalau mengamen di bis gitu pernah. Mengamen di warung-warung tenda gitu pernah. Terus bikin perform di satu tempat makan memang bergiliran gitu pernah. Gitu-gitu pernah lah. Kalau punk nih Pak, ngomong-ngomong tentang punk ya Pak. Bapak suka sama siapa punk? Punk No Use for Name. Itu band luar. Band luar negeri. No Use. No Use for Name. No Use for Name. Beda nggak sih Pak? Punk itu sama metal. Oh beda. Perbedaannya? Beda. Dari instrumen, ya, kunci, teknik semua beda. Gitu ya. Kalau soal lebih keras-kerasan mana? Kerasan metal atau punk? Sebenarnya kalau dari sisi musik dua-duanya Keras. keras. Temponya, beatnya cuma ya mungkin setiap penyuka bisa membahasakan apa namanya ciri-cirinya. Iya. Karena saya suka punk ya cenderung ketukannya kan beatnya memacu adrenalin semangat gitu loh. Tapi kalau yang anak metal tanya anak metal aku nggak tahu. Tapi yang jelas apa namanya ya masuk kategori musik-musik yang keras lah ya. Gitu. Gitu. Kalau lu Dit? Lu suka musik apa lo? Metal, punk. Dulu sebenarnya gue suka Apa? sama metal. Apa Gue beda? dulu diajarin pertama kali musik itu musik metal. Musik metal. Si ini Pak. Oh serius? Serius aku baca. Siapa yang namanya? Bukan Killing Me Inside dong. Apa? Ada Dawi. Bukan dong, jauh.
pokoknya luar, Falling in Reverse Pak. Oh, Falling in. Iya, tahu gak? Enggak. Iya. Enggak. Jadi itu kayak metal. Jadi dia lebih banyak kayak kesekrimnya. Oh, Kesekrim kan. Kayak cuas gitu. Dahak itu gua. Keluar beneran guys. Oh, enggak dong. ya? Enggak dong. Nanti kotor. Tapi nih Pak, kalau ngomongin tadi kan kita udah ngomongin punk, Oke. ngomongin hobi Bapak. Oke. Nah, ini dengar-dengar nih Pak ya. Ini kan tadi udah ngomongin segalanya, tapi dengar-dengar dari tim kita nih Pak. Katanya Bapak punya band. Nah, itu band apa tuh Pak? Oh, band. Iya. Band terakhirnya namanya Bebas Nilai. Ada di YouTube ada, di Ada. SoundCloud masih ada. Sebelum nikah dia punya temen namanya Rino, terus kemudian Embuds, dulu mantan gitarisnya Jenderal Kancil gitu ya. Nah, ya kita ngumpul, terus kemudian akhirnya punya sesuatu, akhirnya bikin band namanya Bebas Nilai. Ada di YouTube ada. Nah, kita punya 3 lagu di SoundCloud, tapi yang baru klip cuma 2. Tapi waktu itu tidak bisa terpublish atau termaintain dengan bagus pasca gitaris kami itu namanya Fajar ya, Boots itu meninggal dunia. Gitu. Jadi ya, meninggal, akhirnya saya ngobrol sama teman-teman yang lain adalah kita kembali ke karir masing-masing, kita masing-masing gitu. Jadi musik ya just menyenangkan untuk hati kita masing-masing aja. Berarti nggak sampai ke bikin karya lagi. Berarti Kayaknya sih, sempat perform di mana-mana gitu atau cuman sudah disiapkan. Jadi kan baru 3 lagu, target kita kan mini album, kita dapat 3 lagu lagi. Mau rekaman waktu itu, akhirnya tertunda. Ya akhirnya dapat kabar yang kita kaget itu, Bootsnya meninggal. Berarti tapi udah ada lagunya Pak? Ada. Bapak sebagai apa Pak? Saya gitaris vokalis. Gitaris vokalis. Nah. berarti sambil nyanyi Ngegitar sambil main. Bisa. Kasih Wal. Coba Wal. langsung. Coba Wal. kita. Udah kayak Tes ujian. gak? Kasih paham. Coba. Udah kayak ujian nasional. Iya dong, harus. Coba Pak. Itu udah mempersiapkan semua. Waduh guys, ini terbuka semua ini saya. Request. Lagunya sendiri dulu. Oh, lagi sendiri. Kita mau tahu. Belum tahu, saya juga sebagai mahasiswa. Ya. Kenapa kalian nanya musik? Karena kita nih Dia nanya. Juga tertarik tentang musik sebenarnya. sebenarnya saya Pak ya. Ini pengen belajar gitar. Pengen belajar gitar. Iya. Tapi pas udah belajar gitar, nggak tahu Pak, ini jari tuh nyangkut mulu. Sama-sama saya juga. Diet. Enggak ya? Enggak. Enggak. Sama. Oh, sama, Pak. ya, sama. Iya, enggak usah diet. Gak tahu tuh aneh tuh, makanya kita harus mengulik lebih dalam lagi. Jadi aku ngapain nih? Nyanyi lagu Nyanyi Bapak sendiri. yang baru. Nanti Jangan- mungkin request gitu. Aku lagu-lagu sendiri juga kadang-kadang lupa. Jadi aku orangnya tuh kalau udah mencoba sesuatu yang pernah aku lakukan, biasanya aku mudah melupakan gitu. Jadi misalkan kayak bikin karya nih, kalau udah bikin karya, ya udah tidak usah diingat-ingat, dibangga-banggakan, udah selesai aja. Masa lalu. Iya, karena kita hidup di sekarang. Ya. Sekarang. Berarti lagu apa Wal? Ada nih, ini lagu yang masih aku ingat aja ya. Tahu Iya. Jun Van Ganvoel? Nggak tahu. Pak. Kan aku tadi berawal dari Iya, ska kan? Iya. Aku suka dari ska, jadi makanya aku suka. Coba. Begitu banyak rintangan yang harus dihadapi. Lalu mengapa kau diam saja tak berdaya? Lihat usia masa yang paling indah dan kau tampak tak
Itu lagu zaman dulu, Pak. Zaman dulu. Ada Pantesan. band Mainan sekarang mau. juga. Hah? Cukup. Coba. Lu mau? Lu mau oke. Oh iya. Oke. Gimana, Pak? Ini dari A. Gini ya. Ini di sini aja. Nah, terus itu tiga di sini. Dah. Keren. Nggak jadi. Udah. Mau belajar dong. Mau belajar enggak? Udah. Gantian. Enggak ada, udah. Jangan. Salah. Enggak gitu. Salah lagi. Salah. Ngelok kidal. Jangan dong. Dan nyembur nih minumnya nih. Jangan. Oke. Oke, sudah. Saya juga. Lanjut. Nih. Pak. Itu kan tadi Bapak punya band ya? Ya kan ya. Tapi dengar-dengar nih, Pak. Ini lebih nyentrik lagi, Pak. Bapak kan suka sama musik punk. Nah, ini dengar-dengar dari tim kita nih, Pak. Bapak juga suka sama JKT48. Iya dong, Pak. Berarti Bapak gitu juga. Wah ya. Iya. Ya kadang-kadang lah. Berarti Untuk olahraga. Tapi ini bener, Pak. Bapak suka JKT48. suka. berarti ini dulu gua tahu di JKT kan ada wota gitu kalau fans. Nah, Pak Amri itu termasuk udah masuk ke wota. Enggak. Enggak. Tahu dunia itu tahu, cuman nggak sampai situ. Jadi ini ada ceritanya. Jadi Ya. JKT48. aku kan dulu punya tim animasi kan. Nah, tim animasi. Jadi ada teman-teman yang ilustrator sama animatornya itu setiap saya turun gitu ya dari ruang studio itu, terus mereka tiba-tiba nyalain musik gitu kan. Terus musiknya gigit lah gitu ya, memberikan semangat Gairah. gitu ya. Nah terus akhirnya ini musik apa sih? JKT Mas katanya. Oh ya udah, akhirnya dengerin gitu. Dulu belum ke JKT, dia dengerinnya AKB48. Oh, berarti yang ini, yang Jepangnya. Ya AKB48. Yang Jepangnya, iya. Saudaranya dia. Ya kayak gitulah akhirnya sampai sekarang gitu. Favorit musiknya yang mana? JKT. Semuanya atau? Sebetulnya lebih suka yang kayak liriknya kan saya suka dari liriknya kan, dari liriknya. Apalagi pas di Indonesia kan tuh jadi rasanya beda lah. Iya. Lebih ke kita gitu loh, anak-anak muda sekarang. Tapi ya udah, jatuh hatinya lebih ke lirik, perasaan kayak gitu-gitu. Menarik, seru aja sih. Pernah nonton konsernya nggak, Pak? Belum. Pengen nggak, Pak? Kalau dapat izin ya. Sekarang mau Bapak izin apa ya? Iya dong. Atau yang di teater gitu. JKT kayak punya teater di mall-mall gitu. Ada. Iya, gitu kan ada ya. Nah, mau daftar? Enggak. Masa sih daftar? Berarti enggak apa? Enggak pernah nonton di teater gitu juga, Pak? Belum. Oke. Tapi mau. Pengen. Luar biasa. Nah, ini Pak, kita udah pengen di penghujung acara, Pak. Ini ada permainan ya. Permainan, Game. oke. Oke. Apa kita tuh? main game ya. Oke. Bener nggak? Jadi nama mainnya ini pertanyaan, Pak. Namanya apa? Jawab cepat. Jawab cepat. Kalau tidak pernah. Jawab cepat, Pak. Jawab cepat ya. Jawab cepat. Cepat. Cepat, Pak. Tanpa mikir, ini jawab cepat pernah Cepat atau ini. tidak pernah. Pernah Atau tidak pernah? Oke. Cepat ya, Pak. Pernah atau tidak pernah Bapak pura-pura sakit karena pekerjaan? Tidak. Kok tidak? Tidak pernah. Emang nggak pernah? Nggak percaya sih. Tidak pernah. Berarti Bapak nggak pernah pura-pura sakit karena pekerjaan? Enggak. Tuh. Tidak pernah. Luar biasa. Nggak pernah. Patut dicontoh. Contoh ya. Tapi Nggak pernah. emang iya, Pak? Enggak pernah, beneran. Emang lu ada pernah? Kan sesuai lirik. Kepura-puraan itu nggak bagus. Wah. Catat guys, catat. Editor. Pura-pura itu nggak bagus. Pura-puraan itu nggak bagus. Pura-puraan itu tidak Tapi ya
lebih baik bersikap bodoh amat sebenarnya daripada harus terus berpura-pura. Lanjut. Ini masih banyak nih, Pak. Oke, lanjut. Ada berapa? Ada banyak. Ada berapa jilid? Berpengalaman. Udah bisa bikin buku sendiri nih, Pak. Lanjut, Pak. Pernah atau tidak pernah Bapak tidur di tempat kerja? Pernah. Di mana, Pak? Gini, kalau tidur itu biasanya saya masuk kategori deep sleep ya. Maksudnya kalau lagi ngantuk ya udah ketiduran. Tidur. Oh, gitu. Nah, kecuali dalam kondisi memang kalau aku tuh sakit kepala apa gitu ya. Yang kondisi di saat itu memang harus tidak ada cara lain selain harus istirahat. Sakit gigi apalagi itu saya pernah. Gitu. Jadi ya itu kalau itu kan beda kan, bukan kepura-puraan, memang harus treatmentnya tidur. Iya. Berarti nggak pura-pura tidur. Nggak pura-pura. Nggak pura-pura ya. Berarti Pernah Nggak tidur bisa kan? Iya, pernah tidur. Pernah tidur pas kerja. Nggak Ya. bisa disebutkan di mana. Iya. Pernah, betul. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Jawab Ya. cepat. Pernah atau tidak pernah pipis di kolam renang? Pernah dong. Pernah dong. Kayaknya kalau misalkan ini pertanyaan buat laki-laki sih enggak sih. Pernah. Lu pernah Kita juga? kan masih Nggak pernah. kadang-kadang masih sekolah dasar gitu Iya. kan, kadang-kadang. Heeh. Ya udahlah itu. Sampai patut kapan? ditiru sebenarnya. Jadi Kita kan sampai namanya stop juga di- masih anak-anak ya, masih Di kita sekolah kadang-kadang dasar. suka. Sekolah dasar. Ya iyalah. Kadang ada ketakutan. Misalkan gini, kamu lagi diajarin renang di dalam kolam renang. Kan untuk bilang, Bu Guru saya izin mau pipis, kadang-kadang butuh keberanian. Iya. Tidak semua anak bisa berani. Mending langsung ya, Pak ya. Kan udah ada airnya tuh di Ya dalam. nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Langsung. Terancam kayak ini cumi-cumi ngeluarin tinta. Ada. Jauh, prit. Lanjut, Pak. Lanjut. Pernah atau tidak pernah Bapak pingsan? Tidak pernah. Berarti Bapak nggak pernah pingsan nih? Alhamdulillah baik-baik saja, tidak pernah. Wih. Alhamdulillah Sehat. sehat ya. Alhamdulillah. Pernah gak, Wal, pingsan? Oh nggak pernah. Dari tadi pertanyaannya sakit mulu loh. Enggak, ini enggak Sakit sakit. pipis. Aduh kreatif. Gak ada yang sehat-sehat. Bapak pernah nggak Kreatif. makan sayur kan sehat tuh. Iya. Bapak pernah nggak pipis di kolam? Sampai segitunya loh. Itu kita tuh ini Pak, namanya tuh penasaran dengan Bapak sampai Oh. sejauh itu. Oke. Iya. Boleh. Benar. Lanjut lagi ya. Lanjut, Pak. Oke. Jawab cepat ya, Pak ya. Oke. Pernah atau tidak pernah lupa naruh kunci? Oh sering, pernah. Sering bahkan ya. Bahkan sering. Sering, parah itu saya. Tapi Nggak hanya kunci ya. Terus pekerjaan kantor. Ya kadang-kadang dilupain. bukan dilupakan. Bukan dilupain. Lupa. Saking Berarti sering. sering. Yang ya. paling parah tuh sampai Yang paling parah dompet ya, dompet. dompet. Sekarang handphone. itu ya sering. Lupa. Jadi kadang-kadang udah 15 menit jalan dari rumah balik lagi. balik lagi ke rumah. Balik lagi. Karena lupa Iya. barang itu. Nah, jadi ya momen dimana kalau kita punya rencana kan udah 1-2 step di situ kan. Iya. Jadi yang urusan ke belakang lupa. Lupa. Nanti kalian akan merasakan situasi itu. Saya juga udah sering Sering. lupa barang. Walaupun muda-muda gini juga sering. Apalagi kunci. Iya. Aduh, kunci. Udah. Akan sensitif. Oke, Pak. Oke. Wah, udah habis. Udah habis. Udah. Tenang dulu dong, guys. Kirain masih ada. Coba cek lagi. Nggak ada dong. Wah, nggak gitu. Nggak bisa. Itu kertas. Lu bukan SpongeBob. Oke. Oke, berarti ini udah kelar ya. Oke, guys. Nah, jadi gimana, Pak? Oke, teman-teman semua. Terima kasih Pak Amri bintang tamu kita. Terima kasih Pak Amri telah datang. Oke. Thank you, Pak. Yo. Protes jangan lupa ya. Dan Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita ada satu quotes dari bintang tamu kita. Oke ya. Coach ya? Quotes, Iya, quotes of the day. Terserah itu tentang percintaan atau pertemanan atau Ya. kehidupan. Coach ya. Iya. Coach ini
pas ketika saya mau lulus. Catat guys, jangan lupa catat. Quotes-nya adalah kesuksesan itu melawan nilai-nilai keterpurukan yang selalu membuat kita terpojok lagi tak bisa melawan. Bisa nggak ulang? Aku ulang ya. Ulang dulu Pak. Baru saya menepok tangan. Quotes ini tercipta pada saat pas saya lagi semester akhir tuh skripsi gitu ya. Jadi muncul tuh, kesuksesan adalah melawan nilai-nilai keterpurukan yang selalu membuat kita terpojok lagi tak bisa melawan. Gitu. Wah, pokoknya udah. Tangan lu. Biasa ya, luar biasa. Biasa. Ini udah di luar kepala kok. Udah. Di luar maksudnya. Oke, langsung aja kita akhiri. Gua Awal dan kawan kita Dadut. Dan jangan lupa untuk pantengin terus ngomong-ngomong di minggu depan di malam Jumat. Catat. Dan jangan lupa subscribe di YouTube kami Binara TV dan Instagram kami ada di bawah sini. Di Bawah. Atas. Berarti ini tayangnya setiap malam Jumat. Malam Jumat guys. Catat waktunya oke? Jam berapa? Jam 19. Oh, oke. Catat. Oke. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di ngomong-ngomong. Karena cuma di ngomong-ngomong. Semua hal bisa diomongin, nggak bisa di tempat lain. Dan Lupa. Ulang. pokoknya cuma di ngomong-ngomong kalian bisa ngomongin hal yang nggak bisa diomongin di tempat lain. Oke. Bye bye. Terima kasih semuanya.